semua orang sih pasti pernah mengalami kegagalan ya. Jadi, tapi kita manfaatkan kegagalan itu untuk bangkit lagi. Bangkit terus, menjadi lebih kuat lagi, lebih berani lagi. Jadi kita dari kegagalan itu kita introspeksi sih, apa yang salah, terus kita pelajarin jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Itu yang membuat kita menjadi lebih baik sih menurut saya, dan lebih pintar lah, seperti itu. Teman-teman UMKM dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di tempat di mana budidaya kepiting asaka dan kepiting bakau. Dan sekarang kita berada bersama dengan yang punya ini Cece Sherly ya. Oke. Nah teman-teman, kita coba ingin mengupas sedikit ya, mungkin latar belakang dulu kenapa Cece bisa membuat sebuah budidaya ini. Mungkin ada latar belakangnya atau mungkin ada yang memberikan semangat untuk bisa membuat seperti ini. Silakan Cece, mungkin cerita dulu apa sih kronologisnya dulu, sejarahnya. Oke. Pertamanya sih kita pengennya nambah income sih sebenarnya kan. Jadi kita berpikir untuk memanfaatkan komoditas yang ada di Kalimantan ini. Kalau udang kan sudah banyak, jadi kita pengennya yang berbeda lah. Ya, akhirnya kita pilih kepiting, soalnya ada kenalan juga yang memang pembudidaya kepiting di Surabaya. Jadi kita belajar dan ikut pelatihan di sana dengan memanfaatkan teknologi crab box ini. Oke, Ce. Kita boleh merapat ke sana, Ce ya. Oke, kita boleh melihat dulu yang mana dulu nih yang pertama kali yang menjadikan bibit awal dari budidaya kepiting ini. Boleh ditunjukkan yang mana dulu, Ce? Oh iya, silakan ke sini aja. Oke. Ini bibit dari mana, Ce? Dari Anggana. Dari Anggana ya, Ce ya. Sungai Miriam dekat sini aja. Oke, jadi ini bibit yang kita pakai. Kepiting bakau, tapi untuk kepiting soka kita pakai ukurannya kecil, di bawah 100 gram per ekor. Jadi ini nanti dimutilasi sih, dia punya capit dan kakinya, jadi cuma disisakan kaki renangnya aja. Jadi proses untuk ini menjadi kepiting soka sekitar 3-4 mingguan sih. Jadi dari bibit itu. Iya benar. Memang kecil. Jadi ini contohnya sih. Jadi kalau nanti sudah hampir 3 mingguan akan tumbuh kaki-kaki seperti ini sih dia, jeli-jeli seperti ini. Nah ini berarti dia sebentar lagi mau molting sih, paling tunggu sekitar semingguan sih ini. Kalau untuk contohnya ini dia. Ini silakan dilihat Mas. Nah yang ini cangkang lamanya. Nah ini cangkang lamanya kosong sudah. Nih cangkang lamanya kosong. Nah jadi nanti dia ganti kulit menjadi yang ini. Nah kepiting soka, jadi lembek, jadi seluruh bagian tubuhnya bisa dimakan dan lembek masih. Ini cuma sebelum 3 jam harus diangkat sih dari air payau ini. Kalau dibiarkan lebih dari 5 jam, 6 jam dia mengeras menjadi kepiting bakau seperti biasanya. Tapi ukurannya setelah molting dia ini lebih besar dibandingkan dengan cangkang lamanya, itu lebih besar. Bisa kita lihat perbandingannya. Nah ini jadi lebih besar. Ini cangkang lama. Ini kepiting bakau. Iya, ini namanya kepiting soka sekarang, kepiting soka. Jadi kepiting cangkang lunak. Jadi ini solusi makan kepiting tanpa ribet. Biasanya sih goreng tepung. Nah, nih jadi nggak bisa capit, lembek semua. Ce, untuk bisa membesar kepitingnya kita kasih makan apa tuh, Ce? Kita kasih makan ini ikan sih, ikan segar. Oke. Ikan segar aja ya, Ce ya, untuk makanannya ikan aja ya. sih, pakannya Itu ikan sampai segar. berapa minggu dia bisa Molting? bisa besar? Kalau molting ini waktunya sekitar 3-4 minggu. Dari bibit yang pertama tadi sampai sekarang ini sekitar 3-4 mingguan dia molting. Setelah ini kita taruh di air biasa sih supaya dia nggak bisa mengeras lagi. Baru kita langsung
taruh plastik dan siap diedarkan sih, di frozen kan. Nah, jadi ini kan taruh di biasa, di air biasa, ini air tawar. Sorry. Nah, tarik. Jadi dilihat, oh ini ya. Bener. Jadi kita langsung bekukan, masuk di plastik seperti ini jadinya. Jadi dia nggak mesti harus mati ya? Kalau dimasukkan beku gini dia langsung mati sih. Pingsan biasanya. Pingsan baru lama-lama mati. Nah, Saya pikir di sini dimatikan dulu baru dimasukkan, enggak ya? enggak. Jadi langsung. Jadi dia seger ya, Cek? Iya benar. Jadi ini non glazing juga. Jadi langsung. Dan ini pangsa pasarnya kemana, Cek, setelah seperti ini? Ke frozen seafood sih biasanya. Ke restoran juga bisa. Kan biasa di restoran banyak ini kepiting soka, goreng tepung. Iya, seperti ini. Nah, produksinya, Cek, sehari itu atau per apa ini? Misalkan Kalau ini sih per hari dia biasanya panen ada setiap hari. Jadi kita pengambilan pun beli bibitnya pun ya hampir setiap hari. Jadi supaya rantai produksinya nggak putus. jadi sebanyak ini kira-kira untuk produksi yang dari kita pembibitan itu minimal berapa untuk bisa seperti ini? Maksudnya nominal dari pembibitannya, maksudnya bisa sampai ke sini. Ini kan ada Berapa kilo gitu Kak? Oh, kalau 10 kilo biasa 2 hari 3 hari sih. Berarti kurang lebih soalnya kita produksinya sehari 3 sampai 5 kilo. 3 sampai 5 Ya, kilo. seperti ini. Jadi 1 kilo dia biasa isi 8 ekor. Oh, gitu. Ini yang tadi pagi sih saya. Memang permintaan dari pasar sendiri itu Banyak. iya, itu yang pertama. Yang kedua, dia sehari itu memang kita produksinya berapa kilo? 5 kilo, iya. Kalau bisa sih memang lebih banyak sih. Nah, gitu ya, pengennya Cek, lebih banyak, ya memperluas kapasitas juga sih sebenarnya pengennya. Yang membantu Cece ini kan dalam produksi ini kan banyak banget nih. Kira-kira berapa orang karyawannya? Suami 1 sama karyawan 1, sama saya bertiga. Bertiga dulu. Iya, bertiga dulu. Yang akan datang bisa tambah ya. Iya, benar-benar. Amin. Ini yang kepiting Asoka. Nah, sekarang itu apa aja yang buat tutup itu, Ce? Coba boleh ceritakan. Nah, ini apa, Ce? Kok bisa ditutup begini? Cerita dong. Kan Nah, ini kepiting bakau. Ukuran 500 gram. Jadi ini kita pakai air payau. Soalnya kepiting bakau kan hidupnya di air payau. Jadi kita pakai ini. Ini biasanya disukai sama restoran-restoran, soalnya ukurannya besar. Nah. Terus untuk ekspor juga bisa, karena ukurannya 500 gram ke atas. Jadi ini ada kalau bersihkannya juga gampang, tinggal ini sih buka dia punya pipa di itu, langsung kita bersihkan airnya. Nah, langsung satu filtrasi semuanya. Jadi airnya juga bersih sih nantinya. untuk pembibitan sendiri, Ce, sama Nasoka atau bagaimana? Beda sih, soalnya kita ambil bibitnya, ambil ini memang ukuran besar, sudah ukuran 500 gram, memang besar, cuma yang agak kurus. Nah, baru kita gemukkan di sini sekitar 3 mingguan lah gemuk. Nah, soalnya kalau yang lebih kurus kan harga juga lebih murah, jadi kita perlu waktu juga untuk menggemukkan ya sekitar 3 mingguan sih, dia baru padat, baru siap jual. Jadi ini proses untuk istilahnya kesiapan untuk dijual ya, Ce? Iya, benar. Tadi kurus, Mm-mm. dikasih makan dan Iya, benar. diproduksi untuk dijual kembali. Iya, benar. Oke. Nah, berapa ini Cece punya apartemen ini? Istilahnya apartemen. Berapa punya ini untuk keseluruhannya? Sekitar 640 box, tapi kemarin kita baru menambahkan 100 box lagi, jadi 740 box semuanya. Kalau boleh tahu, Ce, dengan 400 sampai 500 box ini modalnya berapa sih? Mungkin teman-teman UMKM pengen tahu nih kira-kira. Siapa tahu nanti ada yang ikut jejaknya Cece. Ya boleh. Ini kok. Ini kita boxnya beli di Surabaya. Dulu pertama kali kita beli 640 box itu sekitar 130 sampai 140 juta lah, sampai termasuk ekspedisi ke sini juga. Jadi sekitar 140 juta. Dan butuh ruangan yang cukup besar seperti ini ya, Ce, ya? Ya, tapi ini sebenarnya sih kalau mau lebih kecil sih bisa. Jadi ini bisa di stacking sampai 5 sampai 6 sampai 7 box sih sebenarnya. Iya, cuma kan karena saya enggak terlalu tinggi, jadi segini aja lah lebih enak. Lagian kita punya ruangan juga agak luas, jadi supaya memudahkan aja sih pemeliharaan dan perawatan, jadi kita segini aja cukup. Jadi lebih melebar ke sana sih. Iya. Harapan Cece dengan kita membuat seperti ini nih, apa sih pertama kali waktu ada ide membuat ini? Sebenarnya sih untuk membantu konsumen juga sih.
Biasa kan kalau konsumen beli kepiting, biasa di pasar kan jarang menemukan yang gede-gede segini. Biasa kan yang agak kecil, ukuran 200 atau ukuran 300, itu pun banyak yang kopong, banyak yang kurus. Jadi kita pengen memanfaatkan gap tersebut lah, supaya kita bisa memberikan ke konsumen tuh kepiting besar, gemuk, padat, segar, ada di sini. Di Samarinda pun ada, tidak harus menunggu ke Balikpapan. Itu sih, sama untuk kepiting soka pun, supaya kan jarang juga di sini untuk membudidayakan kepiting soka. Jadi pengen langsung tembak ke konsumen sih, atau ke restoran, supaya kita juga di sini loh juga ada gitu sih. Kita mau buat makanan kayak gitu ya, Iya, benar. supaya teman-teman atau masyarakat yang pengen cari kepiting yang bagus, ya udah nggak usah kemana-mana, Samarinda aja gitu Iya ya. benar, di sini Oke. juga. Tadi kan sudah bicara tentang bagaimana modal, kemudian juga pangsa pasarnya di mana. Nah, tadi harapannya juga Cece seperti apa. Nah, sebagai pengusaha ya, kita bilang pengusaha lah ya, Iya, Cece ya. Nah, pengusaha kita kan pengennya ini tetap terus berjalan. Benar. Cece punya nggak sih gambaran yang kedepannya nanti seperti apa? Keinginan Cece sendiri untuk usaha Cece ini nanti kedepannya seperti apa? Pengennya sih menambah kapasitas produksi lagi sih. Jadi pengen menambah crab box lagi lebih banyak supaya bisa memenuhin lah pasar lokal. Kalau pasar lokal sudah termenuhin, pengennya ya internasional lah, kedepannya sih begitu. Dulu kan pasti ini ada pasang surutnya ya, benar. ada jatuh bangunnya. Cece boleh cerita dong gimana pada saat jatuhnya, nah kemudian bangkit lagi. Nah itu coba cerita sedikit. Oke, kayaknya sekitar bulan September tahun lalu deh. Kita juga baru ya dapat kejadian yang tidak mengenakan karena salah kasih mineral. Ini kan satu filtrasi, jadi banyak kepiting soka kita yang mati, 50 kilo lebih. Iya, benar. Jadi itu dukanya sih. Jadi memang kalau untuk usaha ini kelihatannya enak, cuma memang harus telaten, harus rajin, harus teliti juga, dan harus hati-hati sih untuk di masalah kualitas airnya sih. Itu yang paling penting kalau di kepiting ini. Kenapa kok bisa sampai itu terjadi? Apa karena kita tidak memahami mungkin atau apa? Soalnya kemarin itu suami juga ada baca-baca tentang Google kalau untuk menambahkan mineral ke dalam air payau ini supaya lebih bervitamin lah. Nah mungkin dia waktu itu ada satu campuran yang tidak dia tambahkan. Nah dia bilang oh mungkin enggak apa-apa. Ternyata itu ya berbahaya bagi kepiting. Jadi banyak yang mati. Nah jadi dari Kedukaannya berapa? nominalnya aduh bisa 50-60 jutaan. Jadi dari situlah kita belajar untuk lebih hati-hati lagi. Jadi memang kuncinya sih di air sih kalau di kepiting ini. Airnya harus betul-betul sesuai dengan habitat aslinya lah. Kemudian setelah jatuh begitu, Cece untuk membangkitkan kembali jiwa untuk wirausahanya itu siapa yang mensupport pada saat itu? Ya, karena suami kan lebih handle ke sini ya, pasti dia down lah, sedih ya, karena dia yang mencampur itu semua ya. Tapi ya kita sebagai istri dan memang ya harus maju lah. Jadi anggap aja ini pelajaran mahal dan berharga. Jadi daripada kedepannya kita mengalami itu, mending kita ngalami sekarang aja deh, nggak apa-apa. Itu kan jadikan suatu pelajaran buat kita sih, supaya lain kali lebih berhati-hati lagi sih itu. Oke, nah kemudian dari fase itu, setelah kejadian itu bangkit, dan berapa yang artinya tadi kerugian dari 50 sampai 60 juta. Nah setelah bangkit itu kira-kira berapa yang Cece dapat hasil? Apakah itu masih belum puas atau mungkin alhamdulillah sudah puas gitu? Belum sih, soalnya karena kejadian itu sempat kita nggak ada produksi soka sebulan lebih. Tapi dari situ ya membeli bibit, mengulang kembali semua kan jadinya. Jadi perlu memang modal lagi, modal tambahan. Sampai sekarang pun produksi kita ya baru mentok di 3-5 kilo sih per hari. Pengennya kalau dulu tuh sudah sampai 5-7 kilo per hari. Jadi masih kurang lah dibanding dulu, bertahap benar. Jadi perlu waktu sih memang. Kalau boleh tahu nominalnya, Cece, penghasilan yang sekarang sudah Cece raih, maksudnya Omset. omsetnya benar. Omset kalau per bulan ya 10-12 lah. Benar. Dan itu juga sudah mulai naik ya? Iya, meningkat. Perawatannya ya, sebenarnya sih kenapa kita tidak terlalu banyak pakai karyawan ya? Karena di sini memang perawatannya sih gampang. Jadi karena dengan sistem seperti ini, mau saya contohkan kah? Oke. Kita lihat yang kotor ini ya. Nah, misalnya
Ini ya, bagian sini kemarin boxnya kotor kan? Nah, oke, berarti kita tinggal cabut. Dia punya pipa di dalam sini aja. Nah, baru dibersihkan. Nah. Enggak sih, asal dia dibersihkan seperti ini. Kan dia pakai air payau. Nah, sudah, kita tutup kembali. Nanti airnya penuh lagi. Paling kita gosok pakai gini aja sih, Bu. Langsung hilang kan dia, tinggal digosok gini. Nanti kembali airnya bersih seperti ini sih. Soalnya kita pakai, benar, kita pakai filtrasi, filternya 6 tahap. Jadi untuk buang amonia, zat-zat yang beracun bagi kepiting. Jadi air yang dihasilkan pun bersih dan cocok untuk kepiting. Nah, kalau yang ini juga bisa. Sini supaya gampang aja sih. Bentar ya. Enggak, soalnya sudah diikat. Tunggu ya. Ini siap jual ya. Ini siap jual. Iya. Jadi kalau mau lihat dia padat enggaknya, lihat dari ruas dadanya ini sih dipencet. Oke, dipencet sama sikunya ini. Nah, ini berarti kalau dia kenyal gini, berarti dia capitnya pun full daging. Oh iya. Yang ini ruasnya juga dipencet gini. Kalau keras, berarti dia padat sudah. Kalau masih pencet masih ada rongga bisa dipencet, berarti dia masih kurus. Kayak mau lihat kayak gini sih. Dari kepiting yang sebesar ini udah mulai diproduksi untuk dijual, dilepas untuk ke konsumen. Kira-kira pangsa pasarnya kemana aja ini? Kita ada supply sih di restoran di Samarinda, ada juga kita kirim ke Jogja, terus kemarin ada juga ke Batam sih. Tapi lebih spesifiknya di Samarinda. Iya benar, kalau ada permintaan ke luar pulau, kita juga bisa kirim sih. Ya ukuran seperti ini sih biasanya. Ukuran 500 gram. Dan memang ini peminatnya untuk di Samarinda sangat banyak sekali. Tadi kan yang besar tadi itu pangsa pasarnya sampai ke luar daerah. Nah, ini kepiting asokannya ya. Benar. Nah, ini pangsa pasarnya sama atau bagaimana, Cek? Oh enggak, kalau untuk kepiting soka masih di lokalan Samarinda sih kita. Ya, soalnya untuk memenuhi Samarinda pun masih ya harus bergantian iya. Jadi masih ini sih, tapi bisa juga langsung ke konsumen juga bisa. Biasa konsumen sukanya yang setengah kilo, 1 kilo juga bisa kita jual juga kok. Ini juga dijual di online juga, Cek? Belum sih, baru cuma lewat Instagram gitu aja sih, Instagram, TikTok, Facebook, lebih ke gitu sih, belum masuk ke Kita untuk produksi. Iya benar. Kayak gini ukurannya, 1 kilo isi 8 ekor. Iya, bentuk frozen sudah dia. Nah, tadi sudah kita sampaikan bagaimana pasang surut dan naik turunnya usaha ini. Mungkin memberikan semangat atau motivasi pada teman-teman UMKM yang baru bangkit. Boleh sampaikan dong supaya mereka juga, oh ternyata aku juga bisa bangkit kok. Nah, silakan, Ce. Semua orang sih pasti pernah mengalami kegagalan ya. Jadi, tapi kita manfaatkan kegagalan itu untuk bangkit lagi. Bangkit terus, menjadi lebih kuat lagi, lebih berani lagi. Jadi kita dari kegagalan itu kita introspeksi sih apa yang salah, terus kita pelajarin jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Itu yang membuat kita menjadi lebih baik sih menurut saya, dan lebih pintar lah, seperti itu. Teman-teman UMKM yang dimanapun Anda berada, tadi sudah kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana proses dari pembibitan, kemudian semacam pemberdayaannya juga. Dilihat tadi kita sudah lihat, mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, dan tetap tadi kata Cice bilang jangan pernah menyerah. Benar, coba terus sampai berhasil. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.